Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jovanya Krisis Saragi dengan NIM 11SU3050. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah presentasi terkait praktikum pertama untuk mata kuliah PM. Nah, jadi pada tugas ini saya menggunakan dataset IRIS yang merupakan salah satu dataset klasik dalam bidang data science dan machine learning. Nah, jadi langkah awal yang dilakukan adalah menampilkan informasi dasar dataset menggunakan fungsi info dan describe. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dataset terdiri dari 150 baris data tanpa adanya nilai kosong atau missing value sehingga data siap untuk dianalisis lebih lanjut tanpa perlu proses pembersihan tambahan. Semua variabel numerik bertipe float 64, sedangkan variabel spesies bertipe objek. Statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata atau median, standar deviasi, serta kuartil dari masing-masing variabel. Misalnya pada atribut sepalength, eh, nilai rata-rata berada di sekitar 5,84 sampai dengan rentang data dari 4,3 hingga 7,9 yang menunjukkan variasi ukuran sampel yang cukup signifikan di antara data iris ini. Kemudian dilakukan penghitungan ukuran eh, dilakukan penghitungan ukuran, pemusatan, dan penyebaran data pada variabel sampling. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai median sebesar 5,84 dan median sebesar 5,8 yang menandakan bahwa distribusi datanya relatif simetris karena kedua nilai tersebut cukup berdekatan. Modus dari sepalengnya adalah 5,0 yang berarti nilai ini paling sering muncul dalam dataset. Selain itu, standar deviasi sebesar 0,83 dan varian sekitar 0,69 menunjukkan tingkat penyebaran data yang tidak terlalu besar, sehingga mayoritas nilai sepaleng berkumpul di sekitar nilai rata-ratanya. Untuk memperkuat analisis statistik, dilakukan visualisasi data menggunakan histogram dan box plot. Histogram sepaleng dengan 20 bins menunjukkan bentuk distribusi data yang cenderung mendekati distribusi normal, di mana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah. Sementara itu, box plot digunakan untuk melihat persebaran data secara lebih ringkas serta mendeteksi adanya outlier. Dari dari box plot tersebut dapat dilihat bahwa data sepal length relatif seimbang dan tidak memiliki outlier ekstrim, yang menunjukkan kualitas data yang baik dan konsisten. Selain melihat distribusi satu variabel atau eh, selain melihat distribusi satu variabel, analisis juga melakukan eh, untuk menghubungi hubungan untuk mengetahui hubungan antara dua numerik, dua variabel numerik yaitu sepaleng dan petaleng menggunakan scatter plot. Jadi visualisasi ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif, di mana semakin panjang sepal maka petal juga cenderung semakin panjang. Pola ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki keterkaitan dan dapat menjadi fitur penting dalam proses klasifikasi data iris di tahap analisis selanjutnya. Terakhir ini adalah analisis korelasi antara seluruh variabel numerik menggunakan matriks korelasi yang divisualisasikan dalam bentuk heatmap. Heatmap ini mempermudah interpretasi, kekuatan, dan arah hubungan antara variabel. Dari hasil tersebut dapat uh, terlihat bahwa petaleng dan tallweight memiliki korelasi yang sangat kuat, sedangkan sepalweight cenderung memiliki korelasi yang lebih lemah dengan variabel lainnya. Informasi ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar pemilihan fitur dalam analisis data lanjut atau pemodelan machine learning. Ya, jadi untuk yang kreatifnya yang berikutnya, jadi pada tahap awal analisis dilakukan terhadap dataset global wet repository yang dibaca menggunakan library Pandas. Jadi dataset ini berisi berbagai variabel numerik dan kategorik yang merepresentasikan kondisi cuaca seperti indeks UV, fase bulan, serta parameter cuaca lainnya. Untuk memahami karakteristik distribusi data numerik, lakukan perhitungan skewness dan kurtosis setelah terlebih dahulu menyeleksi kolom bertipe numerik. Nah, kemudian selanjutnya lakukan visualisasi data numerik menggunakan histogram untuk melihat persebaran setiap data variabel secara keseluruhan.
Histogram ini membantu dalam mengamati pola umum distribusi data aplikasi matris miring ke kiri atau miring ke kanan. Selain itu, analisis khusus juga dilakukan pada variabel UV index dengan menggunakan statistik deskriptif dari box plot. Dari box plot tersebut dapat terlihat persebaran nilai indeks UV serta potensi adanya outlier. Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih intuitif mengenai variasi dan stabilitas data cuaca yang dianalisis. Untuk data kategori, lakukan visualisasi bar chart pada variabel moon phase digunakan mengetahui frekuensi masing-masing fase bulan dalam dataset. Jadi diagram batang ini menunjukkan distribusi data yang tidak selalu seimbang antar kategori, sehingga penting untuk diperhatikan dalam analisis lanjutan. Selain itu, dilakukan analisis korelasi antar variabel numerik menggunakan matriks korelasi yang divisualisasikan dalam bentuk heatmap. Jadi heatmap korelasi ini mempermudah identifikasi hubungan antar variabel baik yang memiliki korelasi positif, negatif, maupun yang tidak saling berkaitan. Jadi visualisasi dengan anotasi nilai korelasi memberikan informasi yang jelas mengenai kekuatan hubungan antara variabel cuaca. Selain dataset cuaca, analisis juga dilakukan pada dataset user data yang dimuat dari file Pickle. Jadi dataset ini terdiri dari 45.000 data pengguna, 45.000 data pengguna dengan berbagai atribut numerik, kategori, boolean, dan tanggal. Jadi tahap awal ini dilakukan pengecekan tipe data dan struktur dataset menggunakan fungsi info yang menunjukkan bahwa beberapa kolom memiliki jumlah data tidak lengkap. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan perhitungan jumlah serta persentase missing value pada setiap kolom untuk mengetahui tingkat kelengkapan datanya secara lebih rinci. Berdasarkan hasil persentase missing value itu eh, berdasarkan hasil presentasi missing value dibuat sebuah data frame ringkasan eh, untuk mengurutkan kolom berdasarkan tingkat kekosongan datanya. Jadi dengan menetapkan threshold sebesar 60%, ditemukan bahwa kolom part outcome memiliki missing value yang sangat tinggi, sehingga kolom tersebut dihapus dari dataset karena dianggap tidak representatif dan berpotensi menurunkan kualitas analisisnya. Eh, setelah penghapusan kolom ini, dataset kembali dievaluasi untuk memastikan struktur data tetap konsisten. Jadi untuk kolom numerik yang masih memiliki missing value yaitu total amount USD dan number transactions, maka dilakukan pendekatan imputasi yang berbeda. Nilai total amount USD yang hilang diisi menggunakan nilai rata-rata atau median karena kolom ini merepresentasikan nilai kontinu dan imputasi median dapat menjaga distribusi data secara umum. Sementara itu, kolom number transactions diisi dengan nilai 0 dengan asumsi bahwa data yang kosong eh, dengan asumsi bahwa data yang kosong menunjukkan tidak adanya transaksi. Pendekatan ini dipilih agar data numerik tetap dapat digunakan tanpa menganggap terlalu banyak baris datanya. Selanjutnya dilakukan penanganan missing value pada variabel kategori seperti education, job, device, dan contact. Uh, Masang missing value pada kolom-kolom ini diisi dengan label unknown untuk mempertahankan jumlah data sekaligus menandai bahwa informasi tersebut tidak tersedia. Pendekatan ini umum digunakan dalam pre-processing data kategori karena tidak memaksakan asumsi nilai tertentu dan tetap menjaga konsistensi data. Tahap terakhir adalah identifikasi data yang memiliki nilai kosong pada kolom dan join. Hmm. Pada kolom join yang dianggap sebagai data rusak atau tidak lengkap secara struktural, sebanyak 30 baris data dengan kondisi tersebut dihapus dari dataset untuk menjaga integritas data secara keseluruhan. Setelah seluruh proses pembersihan dan input dilakukan pengecekan ulang missing value dan hasilnya menunjukkan bahwa dataset telah bersih tanpa nilai kosong. Dengan demikian dataset akhir siap digunakan untuk analisis lanjutan atau kemudian lebih lanjut dengan kualitas data yang lebih baik dan konsisten. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.